valve, speaking valve. Ini kalau inspirasi dia turun, katupnya kalau naik nutup. Ya, diputar. Ini adalah apa namanya, yang akan berhubungan dengan kanul tracheostomy, tubing luar. Oke. Di sini ada satu penutup bisa diputar-putar. Ya, pada saat inspirasi. Ini di sini lubangnya. Nah, di sini. Ini bisa besar, bisa kecil, tergantung kekuatan ekspirasinya. Ekspirasinya semakin kuat, kita bisa tutup sampai akhirnya tertutup sempurna. Dia bernafas lewat atas untuk ekspirasinya. Ini ada satu penghubung. Ini kalau kita mau melatih nafas, kalau kurang oksigen kita bisa sambung dengan kanul yang berhubungan dengan selang oksigen. Kita pasang, dan kalau udah kita mau latih bicara, speaking valve, atau kita melihat potensi jalan napas atas dan melatih batuk, kita bisa lepas ini. Kita lepas, kemudian kita tutup penuh sehingga pasien betul-betul bernafas inspirasi. Katup itu akan turun, valve-nya jadi masuk udara dari sini, kemudian diekspirasi melalui saluran napas atasnya. Untuk menggunakan speaking valve, sebaiknya kita gunakan sesegera mungkin pada saat pasien sudah bisa lepas dari ventilator. Jadi sebelumnya kita harus melakukan latihan napas menggunakan ventilator, sehingga kita anggap bahwa airway di atas balon kanul tracheostomy sudah bisa bersih. Kita tinggal lanjutkan dengan menggunakan speaking valve untuk sarana latihan nafas dan batuk, sehingga kita juga bisa menjaga aliran udara ke atas, khususnya di atas balon kanul itu clear, kotoran-kotoran di sana juga tidak ada. Itu merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa pasien siap untuk dilepas atau latihan untuk dekanulasi. Speaking valve digunakan untuk memudahkan pasien dan keluarga untuk latihan batuk, nafas, dan menelan. Jadi khususnya pada saat menjalani rawat jalan atau home care, di mana seharusnya latihan nafas itu dilakukan dengan mengatur udara pada saat ekspirasi itu melalui jalan nafas atas di atas balon kanul tracheostomy. Dengan atau tanpa menggunakan speaking valve, itu harusnya dilakukan latihan nafas secara manual, di mana pasien itu diikuti nafas spontannya pada saat inspirasi atau ambil nafas, kemudian ekspirasi mengeluarkan nafas. Kemudian pada saat di akhir inspirasi itu kita menutup lubang kanul tracheostomy dengan jari. Itu menyebabkan nanti pada saat ekspirasi itu akan keluar udara melalui jalan nafas di atas kanul balon kanul tracheostomy, melalui hidung atau melalui mulut. Tentunya sebelumnya kita harus persiapkan pasien dengan sudah menggunakan kanul dalam yang berpori dan balon kanul tracheostomy dikempiskan penuh. Jadi di sini memudahkan dalam konteks pada saat menggunakan speaking valve
itu di setiap alunan nafasnya pasien menjadi berlatih sendiri dengan menarik pada saat menarik napas atau inspirasi, udara masuk melalui speaking valve ke dalam kanul di mana katup dari speaking valve itu turun. Kemudian pada saat ekspirasi dimulai, katup itu kan terdorong udara ekspirasi ke atas sehingga menutup lubang dari speaking valve, sehingga aliran udara akan mengalir ke atas ke rongga mulut dan hidung. Untuk latihan napas dan batuk ini merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan pada pasien-pasien yang menggunakan kanul tracheostomi. Kenapa demikian? Karena jika ini tidak dilakukan, ini akan menyebabkan adanya resiko penumpukan kotoran di area jalan napas di atas dari balon kanul tracheostomi. Jika terjadi penumpukan di situ, apakah itu slem, apakah itu darah, ataupun yang lainnya, itu bisa menyebabkan suatu iritasi, pembengkakan, dan resiko infeksi. Di mana resiko infeksi ini bisa menyebabkan kerusakan dari tulang-tulang rawan tracheostomi, ini menyebabkan suatu keadaan tracheomalacia, atau jika menyebabkan suatu infeksi kronis yang berulang, akhirnya terjadi penebalan atau bahkan terbentuk keloid, itu bisa menyebabkan suatu keadaan tracheal stenosis. Ini penting sekali dilakukan. Selain pasien-pasien yang dilakukan tracheostomi itu akan kehilangan fungsi fisiologis dari pita suaranya. Jadi pita suara itu secara normal akan menimbulkan suatu tekanan positif yang tertinggal di dalam rongga dada, itu dinamakan PIP, yang menjaga paru-paru akan tetap berkembang pada tekanan tertentu pada saat pita suara menutup. Pada saat pasien di tracheostomi, ini di bypass sehingga aliran udara tidak ke atas, ini akan menyebabkan loss, hilangnya PIP ini, sehingga kalau pasien bernafas terus-menerus itu akan tertahan tekanan negatif di dinding dadanya ini. Tapi kalau kekuatan otot tidak dijaga bagus, ini akan menyebabkan satu tekanan yang berkurang untuk mengembangkan parunya sendiri. Dengan kita menggunakan speaking valve, kita bisa menjaga PIP ini, menjaga tekanan yang tetap dalam paru, sehingga paru-paru tetap bisa berkembang, tidak kolaps atau namanya atelektasis, yang menyebabkan juga tersembunyi sekret atau slem yang kotoran-kotoran dalam paru yang tidak bisa dikeluarkan dengan baik ke atas dan bisa menjadi sumber infeksi yang bisa menyebabkan infeksi yang namanya pneumonia atau bahkan menyebabkan seluruh tubuh, menyebabkan infeksi luas yang disebut sepsis atau yang berlanjut bisa menyebabkan kematian. Secara umum memang speaking valve ini lumayan mahal ya. Tapi kalau misalnya ini kita asumsikan digunakan minimal misalnya selama 1 bulan atau bahkan 2 bulan atau 3 bulan, ini cukup worth it, khususnya bagaimana kita bisa mengurangi satu resiko komplikasi yang lebih berat. Apakah itu infeksi, bahkan sepsis, atau menyebabkan komplikasi seperti stenosis trachea atau penyempitan lumen trachea atau penyempitan lumen trachea yang lain, dalam artian dinding-dinding trachea ringnya rusak menyebabkan kolaps dari trachea yang namanya tracheomalacia. Tentunya ini menjadi suatu hal yang penting walaupun belum menjadi suatu hal yang rutin. Apakah karena harganya yang cukup mahal, sekitar 1.600.000 sampai 2 jutaan. Tapi sekali lagi dengan keuntungan yang bisa didapatkan pada pasien khususnya untuk mencegah komplikasi, ini menjadi sesuatu yang berharga. Dan tentunya ini juga sehubungan dengan kemampuan untuk segera bisa lepas dari kanul tracheostomi. Literatur menyebutkan bahwa
dengan penggunaan speaking valve, ini latihan nafas lebih efektif, lebih baik, sehingga pasien akan lebih cepat bisa dilakukan dekanulasi atau pelepasan kanul tracheostomi secara keseluruhan. Selain itu juga ini bisa mengurangi masa rawat di ICU dan di rumah sakit khususnya. Kenapa? Karena dengan kita bisa menjaga tekanan akhir di paru-paru atau PIP, itu kita bisa mengalokasikan waktu lebih singkat untuk proses penyapihan atau weaning untuk pelepasan ventilator. Di mana secara umum untuk melepaskan ventilator biasanya diberikan dengan tekanan pressure support PS6, kemudian dengan PIP atau tekanan paru 5, kemudian dengan pemberian fraksi inspirasi oksigen itu 40%. Ini dengan pasien dengan pressure support 8, PIP 8, FiO2 50%, kita bisa melepaskan pasien langsung dengan menggunakan speaking valve. Ya, itu kita dapatkan data itu dari beberapa penelitian kecil di kita, sehingga kita bisa melepaskan pasien dari ventilator lebih segera dan kita bisa mencegah satu situasi keadaan ventilator associated pneumonia yang salah satunya itu berhubungan dengan masa lama penggunaan ventilator. Semakin lama penggunaan ventilator, maka akan semakin besar resiko terjadinya VAP. Beberapa hal lain yang berhubungan dengan ini secara tidak langsung adalah dengan berkurangnya masa rawat di ICU, masa penggunaan di ventilator, masa rawat di rumah sakit, dan juga mengurangi resiko dari kejadian komplikasi. Ini berarti juga kita mengurangi resiko-resiko tindakan-tindakan tidak perlu yang bisa terjadi atau dilakukan selama pasien masih berada di rumah sakit. Apakah itu karena masa perawatannya atau karena kita perlu untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang sehubungan dengan komplikasi. Artinya ini juga bisa mengurangi resiko pembiayaan yang lebih besar pada pasien, penggunaan sumber daya manusia, juga ICU yang lebih banyak. Dalam konteks kita bisa memberikan waktu lebih banyak untuk melayani pasien. Karena loss pasien lebih sedikit, itu bisa alur dari pertukaran pasien akan lebih besar. Ada beberapa jenis speaking valve, ada yang bisa memfasilitasi untuk penambahan flow oksigen, sehingga bisa membantu proses weaning dari penggunaan kanul tracheostomi lebih cepat, sehingga dekanulasi bisa lebih cepat. Ada juga yang tidak, tapi secara umum prinsipnya dengan penggunaan speaking valve, seharusnya proses latihan batuk dan menelan pada pasien itu akan lebih mudah dan lebih baik. Itu akan memudahkan pasien, khususnya orang yang bedside, menjaga pasien, apakah itu di rumah sakit atau di rumah saat proses rawat jalan atau home care. Jadi memang untuk speaking valve, prinsipnya secara umum akan memberikan keuntungan-keuntungan pada pasien khususnya. Yang pertama adalah pasien mendapatkan pelayanan berkelanjutan tentang bagaimana upaya berikutnya, proses di mana pasien akan dilepas dari kanul tracheostomi secara keseluruhan atau dekanulasi. Satu, kemudian yang kedua, pasien akan berada dalam situasi lebih aman pada saat proses latihan batuk, menelan, dalam proses dekanulasi evaluasi. Yang ketiga, dapat tercegah dari resiko komplikasi jangka panjang seperti tracheostenosis, tracheomalacia, dan infeksi-infeksi yang
berhubungan dengan penggunaan kanul tracheostomi jangka panjang. Selain itu juga tentunya menimbulkan rasa nyaman di mana pasien bisa berbicara menggunakan speaking valve secara psikologis lebih kuat, bisa komunikasi dengan nyaman, itu akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik buat pasien dan keluarga, khususnya tentunya pada pasien-pasien yang memang mampu berbicara, berkomunikasi. Kalau pasien-pasien yang tidak sadar atau pasien-pasien dengan afasia, tentunya tetap bisa menghadapi hambatan komunikasi yang sama. Kemudian tentunya dengan pasien bisa kembali ke rumah lebih segera, kenyamanan secara psikologis, secara sosial juga akan lebih baik, di mana pasien berada di tengah keluarga tercinta dan juga tidak memberikan suatu dampak pembiayaan jika pasien memang harus terus berada di rumah sakit terlalu lama, atau kalaupun di rumah untuk latihan-latihan nafas dengan sistem manual dengan menggunakan jari itu juga kadang-kadang membutuhkan personil yang cukup terlatih. Walaupun sebenarnya keluarga juga bisa belajar dan berlatih tentang teknik pernafasan yang manual ini. Dan banyak hal lain yang secara sekunder bisa didapatkan, tentunya ini secara ilmiah harus dibuktikan. Yang pasti manfaat dari speaking valve ini sangat besar. Dibandingkan dengan biaya yang mungkin diperlukan untuk menyediakan speaking valve ini, tentunya sebanding dengan manfaat yang lebih besar, cost benefitnya akan lebih baik dibandingkan kita tidak menggunakan speaking valve untuk mengelola pasien-pasien dengan kanul tracheostomi ini.